Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Afifah Yasmin Baskoro, mahasiswa prodi MPUNJ angkatan 2020A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pemasaran abad 21. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Manajemen Pemasaran Abad 21 oleh saya Afifah Yasmin dengan NIM 110201108 kelas MP 2020A. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen maupun bisnis. Inti dari pemasaran ini adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi singkat dari pemasaran itu adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Untuk manajemen pemasaran, pengertiannya itu adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Sementara untuk tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami pelanggan sehingga produk atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah orientasi perusahaan terhadap pasar, yaitu yang pertama itu ada konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen ini lebih banyak produk yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan tidak mahal. Para manajer dari bisnis yang berorientasi pada produksi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi mahal. Dan yang kedua ada konsep produk. Konsep produk ini berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fiturin operasi terbaik. Manajer dari organisasi ini berfokus untuk membuat produk yang unggul dan senantiasa yang memutakhirkan. Lalu yang ketiga itu ada konsep penjualan. Konsep penjualan beranggapan bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produk organisasi karena organisasi tersebut harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Lalu yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep ini beranggapan bahwa kunci untuk mencapai organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam hal menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang lebih dipilih. Lalu yang kelima ada konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik didasarkan atas pengembangan, desain, dan pengimplementasian program pemasaran, proses dan aktivitas-aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungannya. Lalu yang keenam ada pemasaran hubungan. Tujuan dari pemasaran hubungan adalah mengembangkan hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan konsistensi kunci guna mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Lalu yang selanjutnya ini ada pemasaran terintegrasi. Tugas pemasar ini adalah merencanakan aktivitas-aktivitas pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengkontrakkan nilai kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada pemasaran internal. Pemasaran internal adalah tugas untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan-karyawan yang kompeten yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Lalu yang terakhir ini ada pemasaran kinerja. Kinerja pemasaran termasuk ROI seharusnya dipertimbangkan dalam pemasaran dengan pemikiran yang matang, ukuran auto matriksnya lebih sensitif untuk mengukur kinerja, cara-cara yang lebih baik untuk mengoptimalkan hasil, bagaimana mengkomunikasikan laporan hasil sebagai bagian dari bisnis internal dan eksternal kepada para pemegang saham dan investor. Lalu ada kemampuan baru dalam kemampuan baru konsumen. Yang pertama ini pengingat yang berarti dalam hal daya beli. Lalu yang kedua itu ada ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Yang ketiga sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. Terus kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan. Kemampuan untuk membandingkan cara tentang produk dan jasa. Dan suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman, pergaulan, dan pendapat umum. Lalu yang selanjutnya ada juga nih kemampuan baru dari perusahaan yaitu melalui web. Melalui web bisa memasarkan kemanapun, ke siapapun, lalu bisa melakukan penelitian tentang pasar, pelanggan, prospek dan pesaing, komunikasi internal dengan menggunakan internet, komunikasi internal dengan menggunakan internet bisa berinteraksi dua arah,
lalu dapat mengirimkan iklan, brosur, sampel, atau informasi kepada pelanggan yang meminta, menjangkau konsumen yang berpergian dengan mobile marketing, bisa memproduksi barang-barang yang didiferensiasikan secara individu, memperbaiki pembelian perekrutan, pelatihan, dan komunikasi internal secara eksternal, dan merekrut karyawan pemasaran secara online. Penerapan pemasaran dalam ekonomi abad. Lalu ada penerapan pemasaran dalam ekonomi abad 21. Perusahaan di abad 21 ini harus beradaptasi dengan ekonomi yang terus berubah. Perusahaan harus memilih elemen dari ekonomi lama dan baru dengan bijaksana untuk membangun model bisnis yang membawa nilai bagi perusahaan. Internet memungkinkan pemain seperti Yahoo, Amazon, eBay untuk menawarkan produk-produk seperti musik, buku, pakaian, dan lain-lain langsung ke pelanggan. Langkah ini membuat para distributor dan penghasil tradisional tidak stabil, sehingga beberapa bisnis mereka tutup. Beberapa pemain lama berhasil dengan kekuatan merek mereka dan model bisnis yang buruk dari pemain murni. Dengan semakin majunya teknologi ini, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga pendistribusian barang terhadap konsumen ini bisa semakin banyak dan luas. Dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini harus bisa lebih kreatif dalam berproduksi dan memasarkan barang, sehingga produknya ini akan dinikmati oleh konsumen masyarakat Indonesia dan dapat menembus pasar internasional. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.